Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bil ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhir ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah wa rahimakunallah. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a sarabah wa ta'ama." Kata beliau, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, termasuk dalam kategori perkataan dan perbuatan keji adalah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Artinya puasa ya dijalankan tapi sholat ditinggalkan. Meninggalkan sholat ini perbuatan keji, bahkan lebih keji daripada perbuatan zina. Kenapa? Karena meninggalkan sholat ini adalah merupakan tindakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan penentangan terhadap perintah Allah. Nah, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan keji, tidak meninggalkan perbuatan keji. Puasa ya puasa, tapi maksiat jalan terus. Puasa ya puasa, tapi malamnya main gaple, alasannya nunggu sahur. Puasa ya puasa, tapi sore-sore ngebuburit ke Citra Indah, melihat paha wanita orang lain. Puasa dilakukan, tapi maksiat jalan terus. Maka kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun ayyada'a sarabah wa ta'ama." Maka sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada orang tersebut terhadap tidak makannya, terhadap tidak minumnya. Jadi hakikat puasa yang sebenarnya, yang sesuai dengan kehendak Allah, dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, yang penghujung ayatnya berbunyi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hakikat puasa yang sebenarnya adalah puasa yang kita jalankan dengan sebaik-baiknya, memenuhi rukun-rukun puasa, menjauhi perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dapat membatalkan puasa dan ataupun dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasa yang sebenarnya bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, bukan hanya sekedar menahan perut dari lapar dan dahaga saja, akan tetapi di samping kita berpuasa menahan perut dari makan dan minum, menahan perut dari lapar dan haus, dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib, juga kita harus mampu menahan seluruh anggota badan kita, menahan pandangan mata kita, menahan pendengaran telinga kita, menahan lisan ucapan kita, menahan kedua tangan kita, menahan perut kita, menahan telapak kaki kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah puasa yang kita lakukan akan dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jadi kesimpulannya bahwa puasa
yang sesuai dengan kehendak Allah seperti apa dan bagaimana sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, di mana di awal ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian di pertengahan ayat Allah menegaskan, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Di penghujung Allah menjelaskan, la'allakum tattaqun, kalian diperintahkan puasa olehku, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah puasa yang sesuai kehendak Allah. Bukan puasa yang puasa tapi ngomongin orang jalan terus, percuma, hilang pahala puasanya. Puasa yang puasa berkata dusta, berkata bohong, berkata tidak jujur, jalan terus. Puasa yang puasa ghibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelek orang lain, jalan terus. Puasa yang puasa namimah, mengumpat, mengadu domba, memprovokasi, membuat orang lain bertengkar, jalan terus. Puasa yang puasa tapi melakukan sumpah palsu, jalan terus. Puasa yang puasa tapi matanya jelalatan, matanya mata keranjang, matanya tidak dijaga. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menerangkan, malam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu, wa man lam yahfad nafsahu lam yahfad qalbahu, wa man lam yahfad qalbahu lam yahfad lisanahu, wa man lam yahfad lisanahu lam yahfad khuluquhu, wa man lam yahfad khuluquhu lam yahfad dinahu, wa man lam yahfad dinahu fama'ahun nar. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang tidak mampu menjaga pandangan matanya, maka niscaya ia tidak akan mampu menjaga hawa nafsunya. Terjadinya perbuatan maksiat, perbuatan munkarat, perbuatan zina, itu semuanya terjadi berangkat dan berawal bermula dari pandangan mata. Asalnya mata memandang sesuatu yang merangsang, hanya timbul pikiran busuk, hanya ada rencana untuk melakukan pemerkosaan. Kemaksiatan terjadi itu bermula berawal dari pandangan mata. Maka yuk kita jaga pandangan mata kita, terutama sedang berpuasa. Lebih baik mata kita banyak gunakan untuk melihat Al-Quran, untuk melihat ayat Al-Quran, untuk bertadar. Insya Allah terjaga pandangan mata kita kalau kita menggunakan mata untuk membaca Quran, insya Allah. Dan barang siapa yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya, maka sungguh ia tidak akan mampu menjaga hatinya. Hatinya akan kacau, hatinya akan broken heart, hatinya berantakan, hatinya kacau, hatinya galau, resah gelisah, gundah gulana. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga ucapannya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga ucapannya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga akhlaknya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga akhlaknya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga agamanya rusak, fama'wahun nar, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Kira-kira jelas kan? Saya bicara tanpa berpikir, keluar sendiri aja udah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara bikin dulu kelamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa yang harus kita jalankan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi kapul jawari anil asam. Kita harus mampu mencegah, menjaga seluruh anggota badan kita dari segala macam perbuatan dosa, dari segala macam perbuatan haram, dari segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dari segala macam perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa, juga dapat membatalkan puasa kita. Bapak Ibu, nanti ada cirinya, minimal ada 5 macam ciri. Tanda-tanda ciri-ciri orang yang puasanya akan diterima oleh Allah, karena puasanya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tidak akan dibahas sekarang karena kelamaan. Ini namanya kursus kuliah 10 menit. Insya Allah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat semuanya, barokah semuanya. Ya, anak-anak pemuda yang pengen kawin mudah-mudahan cepat dapat jodoh, amin. Yang punya hutang belum lunas hutangnya mudah-mudahan cepat lunas, amin. Insya Allah
lunas utangnya asal dibayar. Ya kalau nggak dibayar nggak lunas. Bapak Ibu demikian kursus dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.